Pelabuhan Community ini menjadi sebuah komunitas yang sangat besar. Keren. Di Facebook yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam BBC. Nah, jumpa lagi di malam hari ini yang tentunya spesial. Masih membahas putar PU-BJU, yang mana kita akan banyak mengupas tentang sejarah berdirinya PU-BJU sejak awal tahun 2007. Setelah kita memperingati kemarin di anniversary ke-13 PU-BJU, kita akan sedikit mengulas sebenarnya livery legend yang pernah kita tampilkan sejak mulai B1 hingga sekian armada. Nah, kita akan perkenalkan salah satu orang di balik layar pencipta dari livery BJU. Kita perkenalkan, telah hadir di tengah-tengah kita Mas Jabara. Nah, Mas Jabara, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lama nggak jumpa. Iya Mas. Itu. Nah, Mas Jabara ini kami perkenalkan, beliau merupakan bukan salah satu, memang satu-satunya orang yang memang berjasa dalam menciptakan livery BJU yang bisa dikatakan legend, mulai B1 sampai B berapa Mas itu Mas? Wah, saya nggak hafal Mas. Nggak apa, saking banyaknya ya pakai. Oke, Mas Jabara, kita ngobrol santai aja Mas ya. Oke. Jadi malam hari ini kebetulan di suasana yang memang sahdu, enak ditemani ngopi. Ini kopi khas Jabara juga. Kopi khas Jabara. Ini nanti banyak bisa didapatkan di kota Jepara. Tepatnya di sekitaran Lereng Muria aja. Lereng Muria. Konon katanya kopi terbaik lah. Ya. Karena memang dihasilkan dari puncak gunung dengan ketinggian yang memang spesial untuk itu dimulai menikmati di kopi. Zaman penjajah ya. Iya. Oke Mas Jabara. Jadi dengar-dengar ini Mas, Anda punya hubungan dekat dan punya ikatan sejarah dengan PU-BJU. Mungkin berawal dari tahun berapa Anda bisa cerita? Saya masih ingat, saya masih kuliah. Masih kuliah ya? Masih kuliah, yaitu di saya sebut kota Jogja. Boleh silakan. Dan saat itu saya diberi tugas tanggung jawab oleh keluarga BJU, yaitu, dan saya menikmati itu. Menikmati ini sebuah tantangan, sebuah usaha yang baru dibikin oleh keluarga BJU dan itu kita berjuang bersama bagaimana BJU ini dikenal sebagai bis yang mempunyai identitas dan sebagai bis dari Japara. Berarti sebelum keluarga besar BJU memandatkan Anda, itu belum punya identitas warna? Saat itu saya masih ingat BJU warna putih, warna putih dengan strapping yang mungkin sangat-sangat sederhana. Yaitu layak. Masih ingat ya, kalau mau cari di Google masih banyak, searching aja BJU armada terlamanya, itu kalau putih kalau nggak salah. Putih dan sederhana, tanpa konsep identitas itu. Dan saya mencoba membuat identitas dengan musyawarah sama keluarga BJU, yaitu hampir setiap malam, yaitu, dan nilai-nilai spiritual yang terkandung waktu proses pun ada. Setiap malam? Hampir setiap malam, dan itu hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu? Ada nilai-nilai spiritual yang memang harus dimuat dalam membuat karya ini? Iya, soalnya memang keluarga BJU itu bukan hanya keluarga pebisnis menurut saya, tapi di situ nilai-nilai religi spiritual itu harus ada, yaitu dilihat dari logo BJU yang ada bintang, itu penuh-penuh dengan makna, yaitu. Anda terlibat dalam apa saja? Mulai dari logo kah? Mulai dari font BJU sendiri kah? Logo saya enggak, yaitu saya disuruh membranding, membuat identitas
bis BJU seperti apa nantinya dan mau dibawa kemana gitu. Dan itu sempat diskusi lumayan intens ya. Intens, panas seperti Berapa itu. hari? Butuh berapa hari? Berapa minggu atau mungkin berapa bulan? Aduh, saya lupa itu 2007 gitu. 2007. Kalau sekarang berarti 13 tahun yang lalu. 13 tahun. Oke, 13 Gitu. tahun. Bis dengan identitas hitam, dengan livery yang sedemikian rupa, bagaimana Anda menciptakannya? Di balik itu apakah ada proses-proses khusus yang mungkin puasakah atau mungkin gimana? Kalau saya sendiri tidak, yaitu mungkin dari keluarga BJU mencoba membuat rasa-rasa spiritual religi mungkin harus ada, Iya. yaitu kalau kita lihat kita hidup di Jawa dengan agama-agama yang Oke, kuat, pakem-pakem yaitu Jawa yang memang harus dipegang. itu kita harus mengikutinya yaitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bis BJU dahsyat, banyak follower itu, saya sangat suka itu, Dengan puluhan bis anggotanya. dan masih konsisten warna hitam Konsisten, itu. tidak meninggalkan identitas warna hitam karena memang kita menjulukinya dengan Black Bus Community. Oh iya, Black Bus Community, adakah sedikit cerita yang bisa kita sampaikan ke teman-teman? dulu saya menyebutnya Kaji Udin, sempat yang masih terekam di kuping saya, di ingatan saya, nanti kalau malam gimana? Gitu. Dan saya mencoba menjawab, Mas Udin, ini di jalan raya pasti ada lampu. Oke. Gitu. Dan semua warna apapun di bis kalau kelihatan dari jauh pasti akan gelap. Gitu. Dan hitam adalah suatu pilihan. Gitu. Soalnya di Jepara atau mungkin di Jawa saat itu belum ada PO atau transportasi yang berwarna hitam. Yang memiliki ciri itu ya? Iya, identitas seperti itu. Kalau kita melihat di beberapa PO transportasi berwarna-warni kayak nano-nano. Nano, iya. Dan Ada merah, orang ada akan kuning. tidak tahu itu bis apa gitu. Iya. Dan kami mencoba melihat sisi-sisi yang berbeda untuk identitas BJU. Bicara soal livery, kalau kita melihat livery legend kita, ada unsur merah, kuning yang menggambarkan mungkin bisa dikatakan api, semangat. Ya. Adakah filosofi dari livery tersebut, Mas Jepara? Kalau saat itu memang di keluarga BJU itu waktu bikin usaha baru ya bisa dikatakan ya. Bisa dari usaha perkayuan menjadi usaha transportasi. Itu dari beberapa orang di dalam keluarga BJU itu terlihat Mas semangat yang kuat itu. Kakak beradik keluarga itu saling berinteraksi sangat bagus itu. Dan dia mempunyai job desk masing-masing itu. Dan saya melihat itu kita mengatakan BJU bukan Jepara ya yaitu. Yeah. Tapi bagaimana semangat yang ada di BJU itu menularkan semangat orang-orang Jepara yaitu. Dan gambarnya memang terlihat seperti api, keras seperti itu. Dan memang di BJU itu kebanyakan cowok yang mengurus. Oh iya, kalau Gitu. kita lihat ya dari 9 bersaudara ya. Ya, dan itu cowok dia semangat, mempunyai job desk masing-masing, Punya peran masing-masing ya, untuk dan menjalankan. livery kiri sama kanan BJ itu akan bertemu di belakang. Oh. Seperti itu. Jadi dia mempunyai bukan seperti umumnya ya kiri kanan sama kiri. kanan udah. Enggak. Itu artinya nanti akan Itu akan bertemu. Seperti itu. Bertemu. Dan dia mempunyai gambar sendiri di belakang. Seperti itu. Jadi kalau kita memperhatikan livery legend tersebut, kalau memang pas dilihat secara utuh, dia akan menyambung. Gitu. Bisa dicoba itu. Gitu. Bukan terputus kiri sama kanan udah. Gitu. Rata-rata kan seperti itu. Tapi dia menyambung. Gitu. Ada filosofinya? Tadi semangat itu. Dan dulu pemilihan warna itu kita masih bingung, bukan di zaman modern ya yang bisa memakai stiker yang besar itu. Tapi
bagaimana ini nanti bisa dibikin di sini, bukan di muncul atau apa, tit. Gitu. Iya. Bagaimana livery ini bisa dibikin di kota ini sendirilah, gitu. Jadi mempermudah, gitu. Jadi warna hitam pun dengan kombinasi livery tersebut juga Mas sangat kuat. Japara juga yang Iya. menentukan. Artinya apakah sempat mengkombinasikan antara livery tersebut dengan warna mungkin putih atau mungkin hijau atau mungkin warna-warna yang mungkin lebih kalau dibilang kan hitam itu gelap ya. Ya, sempat Kak Judin dicoba bikin, mungkin dikasih Ya, warna kombinasi merah, beberapa alternatif ya. ya. Dan saya mencoba bersikuku dengan konsep hitam, yaitu bagaimana orang melihat hitam itu adalah BJU di transportasi seperti itu. Dan alhamdulillah Black Bus Community itu Jadinya wow, Black Bus Community. Iya. Oke. Dan saya nggak sempat berimajinasi sampai sekeren ini BJU gitu loh. Semakin Iya. menjadi seperti ini ya. Jadi untuk armada yang menggunakan livery Legend itu sudah kita mulai dari B1 sampai kurang lebih B17 kalau nggak salah. 2012 saya masih motret itu di pantai. Nah, bicara soal livery yang Legend itu, adakah feel yang rasanya gimana? Tidak bisa digambarkan dengan perasaan. Ya, waktu proses memang dari keluarga BJU semangat, dan saya harus juga ngikuti semangat, yaitu perasaan ini nantinya seperti apa. Ini job pertama saya untuk menggambar livery bis ya. Biasanya kan saya ilustrasi gitu, output ke merchandise, tapi ini ke bis gitu. Bagaimana desain saya, konsep musyawarah dari keluarga BJU itu di-outputkan di dalam bis dan berbagai media promosi lain. Ya, dan itu setiap hari dia harus Jepara Jakarta, setiap hari dilihat orang pasti. Iya. Ya, artinya mulai dari livery, media publikasi, tiket. Iya. Itu masih semua. Pertama, dan itu saya mencoba mengkonsep menjadi identitas corporate identity seperti apa BJU nantinya ke depan, itu dalam bahasa istilah sekarang marketing komunikasi. Waduh, itu kayaknya belum ada pembahasan ke sana itu. Bagaimana konsep desain itu corporate identity itu bisa diomongin dalam bentuk komunikasi itu. Oke. Bicara soal Black Bus Community yang menjadi identitas dari teman-teman komunitas BBC. Black Bus Community. Sejak 2007 sudah ada istilah Black Bus Community. Ya. Mas Japara juga yang menciptakan. Saya sama keluarga. Keluarga. Menciptakan sedemikian rupa dengan font-font yang detail seperti itu, dengan ciri khas. Artinya sampai sekarang pun tidak akan berubah. Ya, alhamdulillah masih konsisten berarti. Masih konsisten. Oke. Bisa cerita cikal bakal dari istilah Black Bus Community? Ya, mungkin tadi ya yang saya omongin seperti apa prosesnya, itu enggak proses yang cepat mudah gitu, enggak, tapi penuh dengan sejarah, histori yang Penuh panjang, adu argumen sih itu. Dan saya nggak pernah menyangka Black Bus Community ini menjadi sebuah komunitas yang sangat besar. Keren. Di Facebook yang saya tahu, dengan follower yang wow itu, dan support banget kepada apa yang dilakukan BJU itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Waktu saya menggambar tidak pernah membayangkan sampai akhirnya jadi sejauh seperti itu. Sebagai seniman yang andil mencetuskan Black Bus Community, melihat komunitas yang sekarang menjadi besar, adakah kepuasan dan harapan yang mungkin Anda bisa sampaikan ke teman-teman? Ini memang di luar ekspektasi saya pribadi, yaitu dalam mengatakan saya mengatakan puas, dan di luar ekspektasi saya, yaitu BJU bisa sebesar ini berkembang, yaitu dengan keluarga yang wow, yaitu kolaborasi antar keluarga ini benar-benar
wow itu, dan itu jarang ditemukan di masyarakat sekarang itu. Dan ini mempunyai hal yang berbeda itu. Bagaimana orang melihat BJU bukan hanya Black Box Community, tapi di balik layar Black Box Community ini ada orang-orang yang wow, dan itu satu keluarga. Itu yang membuat saya dan salah heran. satunya ada di sini. Saya tertarik untuk melihat kaos yang digunakan Mas Japar. Mas biasa lihatin Mas? Oh ya. Nah, ini produksi tahun 7. 2007. Asli. 2007 sudah produksi kaos dengan desain armada, smile, dan kurang Black lebih Box Community. Black Box Community. Oh. Memang 2007 mempunyai banyak cerita Mas ya. Banyak cerita. Mempunyai banyak cerita yang akhirnya sampai sekarang konsisten masih dijalankan oleh perusahaan PO dengan ciri khas warna hitamnya, livery yang tidak meninggalkan identitas warna merah, kuning. Walaupun sekarang masih banyak livery yang kombinasi ya. Oke, ini tentunya menjadi sebuah passion tersendiri bagi teman-teman BBC dengan ciri khas warna hitamnya, dengan berbagai corak liverynya menambah khasanah warna-warna pelangi. Tentunya kita juga bikin penasaran teman-teman di rumah, siapa sebenarnya Mas Japara ini? Silahkan Anda tebak di komentar di bawah ini. Dan pastikan jawaban Anda benar, dan kami akan sediakan hadiah dari PO-BJU. Sebelum kita tuntaskan obrolan kita malam hari ini Mas Japara, tentunya ada pesan dan harapan pada PO-BJU sebagai seorang yang mungkin punya sejarah di masa lalu. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi masih tetap harus konsisten dengan warna hitamnya. Oke. Dan mungkin sebuah desain-desain awal itu menjadi patokan, atau mungkin bisa jadi bis-bis yang akan datang, yaitu untuk mengingat mulai awal BJU gitu. Dan itu akan diingat dari BBC atau masyarakat itu, dan yang pasti keluarga ya, gitu. Keluarga itu yang akan merasakan semangat bagaimana proses awal BJU dibentuk, dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi besar gitu. Dan itu menjadi hal yang harus dikuatkan kembali oleh keluarga gitu. Itu pesan dari saya, Mas Kalipo gitu. Saya garis bawahi, berarti mengharapkan livery legend itu bisa muncul kembali di armada-armada berikutnya. Iya. Kalau Anda setuju bisa like sebanyak-banyaknya di sini. Pastikan kita akan lihat nanti. Akankah livery legend ini bisa ditampilkan di armada-armada berikutnya? Mengakhiri obrolan malam hari ini, terima kasih Mas Japara sudah menemani obrolan kita yang cukup seru berbicara tentang sejarah. Nah, tentunya juga saya kasih kuis buat teman-teman di rumah. Siapa sebenarnya orang di sebelah saya? Pastikan jawaban Anda di kolom komentar. Kami akan sediakan berbagai hadiah dan merchandise dari PO-BJU. Oke, terima kasih sudah menonton di vlog PO-BJU Channel. Pastikan Anda nonton di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tak lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa kembali di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBC.